Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giovanni Krisanto Sanggoro, 20 F1005 dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Elektro. Tujuan dari pembuatan video ini untuk sebagai UAS dasar telekomunikasi. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan pembahasan tentang UAS dasar telekomunikasi yang telah saya kerjakan. Baik, saya akan mulai menjelaskan tentang soal UAS dasar telekomunikasi. Pertama, kita akan membahas soal nomor 1, yaitu untuk menggambarkan sinyal pada kawasan frekuensi dan kawasan waktu, dimana untuk sinyalnya sudah ditentukan. Yang pertama itu adalah A. Yang A itu FT sama dengan 0,8 cos 50.000 VT. Sedangkan untuk yang B nya FT sama dengan min 3 sin 10.000 VT. Nah, bagaimana kita akan memulainya? Pertama kita akan mencari nilai frekuensi dan waktunya. Untuk mencarinya, 2 PF sama dengan 50.000 PT, F sama dengan 25.000 Hz. Itu untuk frekuensinya. Sedangkan untuk waktunya, kita harus membagi 1 per F atau sama dengan 1 per 25.000, dimana hasilnya 4 dikali 10 min 3 atau sama dengan 0,04 meter second. Untuk kawasan waktunya seperti di gambar ini. Voltage amplitude-nya dimulai dari 0,8, dan untuk menuju ke setengah lingkaran, setengah gelombang maksudnya, itu di 0,02 meter second. Kemudian untuk gelombang penuhnya berada di 0,04 meter second. Sedangkan untuk kawasan frekuensinya seperti ini. Frekuensinya berada di 25.000 Hz, dimana ketiganya voltage amplitude-nya berada di 0,4. Nah, itu untuk nomor 1. Untuk yang A maksudnya. Untuk yang B secara yang sama. Pertama kita masih mencari nilai F dan T nya. Untuk mencari nilai F dan T nya itu 2 PF maksudnya sama dengan 10.000 PT. F sama dengan 5.000 Hz. Untuk waktunya, T sama dengan 1 per F atau 1 per 5.000. Kita dapatkan 0,0002 second atau sama dengan 0,2 meter second. Nah, kita lihat untuk kawasan waktunya seperti ini. Voltage amplitude-nya dimulai dari 0, kemudian menuju min 3, untuk kemudian naik ke setengah gelombang, dimana berada pada 0,1 meter second. Kemudian untuk menuju ketinggian 3 volt amplitude, dan kembali lagi untuk gelombang penuhnya berada di
0,2 meter second. Sementara untuk kawasan frekuensinya seperti ini. Frekuensinya berada di 5000 Hz dengan ketinggian voltasenya berada di 3. Nah, itu untuk soal nomor 1. Bagaimana untuk soal nomor 2? Untuk soal nomor 2 seperti ini pembahasannya. Soalnya itu adalah bagaimana keluarnya bila sinyal pada soal tersebut di atas hendak dilewatkan pada filter berikut. Di sini ada filter low pass frekuensi, high pass frekuensi, band pass frekuensi, dan band stop frekuensi. Dimana untuk frekuensi inputnya itu yang A yang pertama 25.000 Hz, sedangkan untuk yang kedua berada di 5.000 Hz. Untuk low pass frekuensinya cut off-nya berada pada 14 kHz. High pass frekuensinya berada pada 42 kHz. Untuk band pass frekuensinya, low pass frekuensinya berada di 1, kHz dan high frekuensinya berada di 11 kHz. Untuk band stop frekuensi, low frekuensinya berada di 1,2 kHz dan high frekuensinya berada di 11 kHz. Nah, untuk di low pass frekuensi dengan frekuensi inputnya 25.000 Hz itu diredam. Sementara untuk di high frekuensinya lolos. Untuk band pass frekuensinya diredam lagi, dan untuk band stop frekuensi lolos. Sedangkan untuk di frekuensi input dengan 5000 Hz low passnya lolos, high pass frekuensinya diredam, dan untuk band pass frekuensinya lolos, dan untuk band stop frekuensi diredam. Itu untuk penjelasan nomor 2. Baik, mari kita lanjutkan untuk membahas soal nomor 3. Di sini soalnya diminta untuk menggambarkan sinyal informasi carrier dan HMD SBVC pada kawasan frekuensi dan waktu, di mana untuk sinyal informasi beramplitudo 2 volt dengan frekuensinya 300 Hz dipakai untuk memodulasi sinyal carrier dengan amplitude 5 volt dengan frekuensi 12.000 Hz. Nah, di sini saya sudah memiliki gelombang waktu dan kawasan frekuensinya. Di sini itu VMA, di mana untuk mendapatkan gelombang penuh dibutuhkan waktu sebanyak 0,0033 second atau meter second. Kemudian untuk frekuensinya, kawasan frekuensinya seperti ini. Untuk kawasan frekuensinya dimulai dari 300 Hz dengan ketinggian berada pada ketinggian 2 volt. Nah, untuk VMB-nya untuk mencapai gelombang penuh dibutuhkan waktu sebanyak 0,00083 second.
Bagaimana dengan kawasan frekuensinya? Untuk kawasan frekuensinya seperti ini. Dimulai dengan 12.000 Hz dengan ketinggian amplitnya sebesar 5 volt. Nah, untuk AMDSB VC-nya di sini gelombangnya jumlahnya dari 0 menuju amplitude 7 volt, kemudian turun menuju min 7 volt, dan untuk mencapai gelombang penuh dibutuhkan sebuah waktu sebesar 0,00082 second. Sementara untuk kawasan frekuensinya dimulai dengan 12.000 Hz dengan ketinggian amplitudenya sebesar 7 volt. Nah, itu untuk penjelasan nomor 3. Baik, mari kita lanjutkan untuk pembahasan soal UAS. Di sini kita akan membahas soal nomor 4. Di mana soal nomor 4 itu kita diperintahkan untuk menggambarkan skema multiplexing pada 4 sinyal suara dengan lebar band frekuensi 4 kHz, kemudian di multiplex pada frekuensi 60 kHz, 64 kHz, kemudian 68 kHz dan 72 kHz. Nah, di sini saya sudah memiliki skema multiplexingnya. Mari kita bahas. Di sini ada VMA. Mana VMA ini sebuah sinyal dengan frekuensi besar 4 kHz. Kemudian di multiplexkan dengan frekuensi sebesar 60 kHz sehingga hasil AMDSB VC-nya seperti gambar ini, dimana frekuensi bawahnya itu 56 kHz, untuk frekuensi tengahnya 60 kHz dan frekuensi atasnya sebesar 64 kHz. Untuk B-nya masih sama dengan frekuensinya sebesar 4 kHz, kemudian dimultiplexkan dengan frekuensi sebesar 64 kHz sehingga HMDSB VC-nya seperti skema ini. Skema sinyal ini dengan frekuensi bawah sebesar 60 kHz, frekuensi atasnya 64 kHz, dan frekuensi tengahnya 64 kHz dan frekuensi bawahnya 68 kHz. Kemudian untuk VMC-nya dengan frekuensinya masih sama 4 kHz dengan multiplexnya dimultiplexkan dengan frekuensi sebesar 65 kHz sehingga skema multiplexnya seperti gambar ini. Ini adalah gambar hasil AMDSB VC, di mana frekuensi bawahnya itu adalah 64 kHz, frekuensi tengahnya 68 kHz, dan frekuensi atasnya adalah 72 kHz. Sementara untuk PMD-nya itu dengan dimultiplexkan dengan 72 kHz, di mana hasil AMD VC-nya untuk frekuensi tengahnya 72 kHz dan frekuensi bawahnya 68 kHz dan frekuensi atasnya sebesar 76 kHz. Nah, kemudian dari skema ini kita memilih sebuah skema sinyal, di mana di sini saya memilih sinyal atas, dari sinyal tengah menuju sinyal atas.
Nah, sehingga hasilnya seperti ini. 60 kHz sampai 64 kHz untuk yang A, VMA. Untuk yang VMB-nya dari 64 kHz menuju hingga 68 kHz. Kemudian untuk VMC-nya dengan 68 kHz hingga 72 kHz. Dan untuk VMC-nya dari 72 kHz hingga 76 kHz. Lalu dari sinyal-sinyal tersebut digabungkan lagi hingga menjadi sebuah sinyal sementara seperti gambar ini. Baik, itu dari penjelasan materi UAS saya. Sekian dan terima kasih. Atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan saya terhadap cara penjelasan saya dan materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kawan-kawan dan dosen dapat memakluminya. Terima kasih.